praktis, enak, dan cukup bergizi. 3 hal ini bisa ditemukan di dalam hidangan bubur. Tak heran, bubur kerap menjadi pilihan hidangan sarapan bagi banyak masyarakat Indonesia. Nama bubur diambil dari proses memasak hidangan ini. Peleburan berbagai bahan masakan menjadi satu membuat hidangan ini disebut bubur. Nah, istilah bubur ini mengacu pada peleburan berbagai bahan, mengacu pada berbagai bahan yang dileburkan dengan cairan, entah itu air, entah itu kaldu. Jadi proses peleburan bahan padat menjadi bahan cair inilah yang disebut dengan istilah bubur. Hidangan bubur telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dulunya bubur menjadi cara paling mudah untuk menghemat bahan pangan. Cukup rebus biji-bijian atau beras dengan air dan jadilah makanan yang mengenyangkan. Karena praktis dan mudah diperbanyak, bubur pun sering menjadi ransum tentara di masa perang. Setiap negara memiliki ciri khas bubur masing-masing. Misalnya saja nih di Eropa, buburnya itu terbuat dari gandum. Di India terbuat dari kacang-kacangan seperti kacang lentils misalnya, dan di Asia terbuat dari beras sama seperti di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, bubur ini juga makin berinovasi. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mencoba ataupun juga mencicipi bubur-bubur yang baru nih. Ada bubur bakar dan juga bubur goreng. Seperti apa rasanya? Ayo kita coba. Inovasi bubur yang akan saya coba pertama adalah bubur bakar. Di Jakarta, saya menemukannya di restoran khas Jogja. Di sini ada 2 pilihan, yaitu bubur bakar gudeg dan bubur bakar biasa. Cara membuat bubur bakar cukup mudah. Bubur yang sudah dimasak dimasukkan ke dalam klepot bersama lauk pelengkap, lalu dibakar di atas kompor. Perbedaan bubur bakar biasa dan bubur bakar gudeg ada pada lauk pelengkapnya. Ayam yang digunakan pun berbeda. Pada bubur gudeg, ayam yang digunakan adalah ayam suwir, sementara bubur bakar biasa menggunakan ayam kecap. Saya sudah mencoba 2 bubur bakar ini, yang satu bubur bakar biasa, yang satu bubur bakar gudeg. Sebenarnya bubur bakar ini juga ada jenis lainnya lagi, yaitu bubur bakar yang menggunakan daun pisang. Tapi di sini yang tersedia adalah yang menggunakan klepot, dan menggunakan klepot ini adalah ciri khas dari bubur-bubur Tiongkok biasanya. Rasanya ini enak pastinya, dan klepot ini juga membuat buburnya itu panasnya itu menjadi lebih awet, lebih tahan lama. Bahkan tadi saya sudah tiup-tiup pun, dan ini sudah dibiarkan cukup lama tapi masih tetap panas dan rasanya enak. Apalagi ini yang dicampur dengan toppingnya gudeg, ini memberikan cita rasa yang baru, karena biasanya kan kita makan bubur ayam biasa. Nah, kalau ini pakai gudeg lebih enak. Hidangan inovatif ala bubur selanjutnya adalah bubur goreng. Bubur kok digoreng ya? Tentu bisa. Peminatnya pun ternyata cukup banyak loh. Terinspirasi dari nasi goreng, cara memasak bubur goreng ini sama dengan membuat nasi goreng. Sayur, bawang, dan telur dioseng-oseng terlebih dahulu dengan minyak goreng hingga matang. Lalu bubur dimasukkan ke dalam wajan. Kecap dan sambal pun langsung dicampur ke dalam bubur. Lauk pelengkap bubur goreng ini adalah kacang kedelai goreng dan timun layaknya nasi goreng. Nah, setelah mencoba bubur gorengnya ini, rasanya itu mirip seperti makan nasi goreng tapi versi yang lebih lembut, karena dia pakai bubur ya. Dan ini semuanya sudah bercampur karena sudah ada sayurnya juga, sudah ada kecapnya. Tadi kalau misalnya mau request yang pedas juga bisa langsung dicampur sambalnya. Jadi ini versi bubur tim yang suka diaduk. Nah, ini pasti sangat menyukai bubur goreng ini. Bubur goreng ini memberikan sensasi seru di mulut karena satu suapan mengandung berbagai rasa, mulai dari manis, asin, dan gurih. Bubur bakar dan bubur goreng ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, karena pada dasarnya kedua teknik memasak ini merupakan teknik penghangatan bubur. Jadi semua isiannya
itu dihangatkan dari awal gitu. Kecuali biasanya kerupuknya gitu. Itu sih. Jadi sebetulnya ini dua-duanya ini konsep menghangatkan atau reheating gitu. Yang zaman dulu untuk sangat disayangkan atau membuang-buang makanan. Jadi konsepnya itu sebenarnya menghangatkan lauk atau menghangatkan makanan. Gitu. Meski ada beberapa orang yang baru mencoba kedua hidangan ini, mereka mengaku menyukai inovasi bubur ini. Aku sih biasa makan bubur, cuma kan bubur biasa, bubur ayam Cirebon atau bubur ayam, ya banyak lah bubur ayam biasa. Cuma ya ini beda, bubur bakar ditambah dengan rasa gudeg, topping gudeg, wah unik. Cobain ternyata cocok, enak sih. Unik aja sih, aku kan nggak begitu suka gudeg ya, karena manis kan. Tapi ini cocok sih buat lidah aku, kayak masuk aja rasanya. Nggak terlalu manis, nggak bikin enek gitu. Bubur goreng. Ya maksudnya apa ya, kayaknya langka gitu. Ya bubur yang itu juga ya suka juga yang biasa. Cuma kalau bubur goreng itu, ya itu apa sih, agak langka itu tadi, susah. Beda, cuma kalau ini kan ada sayurannya. Dari bubur bakar hingga bubur goreng, inovasi hidangan tradisional ini membuktikan bahwa makanan sederhana pun bisa berkembang dan memberikan pengalaman rasa yang berbeda. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.